selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 yaitu statistika regresi linier. Materi ini akan membantu kita memahami hubungan antara dua variabel dan bagaimana kita bisa memprediksi nilai berdasarkan sebuah data. Sebelumnya, perkenalkan saya Syifa Naila Ramdhani sebagai pembicara 1 pada pembelajaran kali ini. Dan saya Risyana Andita sebagai pembicara 2 pada pembelajaran kali ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih pengertian regresi linier tuh sebenarnya apa? Nah, jadi regresi linier adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Selanjutnya ada rumus dari regresi linier, yang dimana rumus pertama yaitu ada Y topi sama dengan A plus B dikali X, yang dimana pada persamaan Y topi sama dengan A plus B dikali X adalah A dan B akan ditentukan dengan menggunakan nilai-nilai pengamatan yang dikumpulkan dan Y topi merupakan nilai perkiraan atau ramalan dari variabel terikat setelah memberi nilai X yang diinginkan. Dari persamaan regresi linier Y topi sama dengan A plus B dikali X dengan X sebagai variabel bebas, lalu Y sebagai variabel terikat, lalu A dan B sebagai konstanta, maka dapat diperoleh dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung dikali dalam kurung sigma Y tutup kurung per N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Lalu, untuk mencari persamaan regresi, langkah kedua adalah mencari A dengan rumus A sama dengan Y rata-rata dikurang B dikali X rata-rata. Selanjutnya ada contoh soal yang dimana sekelompok siswi ingin mengetahui hubungan antara tinggi badan X dengan ukuran sepatu Y pada remaja. Berikut ini adalah sampel data yang diperoleh dari 40 siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 97 Jakarta yang akan diberikan pada slide selanjutnya. Lalu, gambarlah diagram pencar dan ramalan persamaan atau garis regresinya dan tentukan persamaan. Selanjutnya, terdapat tabel data dari tinggi badan dan ukuran sepatu siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta. Juga terdapat kolom tabel XY dan X kuadrat. Di sini kita menyebutkan tinggi badan sebagai X dan ukuran sepatu sebagai Y. Lalu, untuk tabel XY diperoleh dari hasil perkalian antara tabel X dan Y 1/1. Sementara X kuadrat diperoleh dari tabel X dikuadratkan juga 1/1. Karena tadi disebutkan ada 40 data dari tinggi badan dan ukuran sepatu siswa-siswi SMA Negeri 97 Jakarta, maka ini adalah 10 data kedua, lalu ini adalah 10 data ketiga, dan ini adalah 10 data terakhir dari ke-40 data, yang mana pada akhir tabel akan dijumlahkan 40 data X, Y, XY, dan X kuadrat untuk mengetahui hasil atau sigmanya. Di sini didapatkan sigma X adalah 6.526, sigma Y adalah 1.638, sigma XY adalah 267.566, dan yang terakhir sigma X kuadrat adalah 1.067.168. Lalu, dari ke-40 data tersebut didapatkan diagram pencar seperti berikut yang memiliki garis base fit. Garis base fit sendiri merupakan model linier yang memperkirakan hubungan antara dua variabel kuantitatif pada diagram pencar. Sehingga didapatkan kesimpulannya mengenai hubungan antara tinggi badan dengan ukuran sepatu adalah semakin tinggi ukuran tinggi badan seorang siswa, maka semakin besar pula ukuran sepatunya. Setelah itu, untuk menyelesaikan contoh soal, kita harus membuat perhitungan tabel dulu nih teman-teman, dengan mencari rata-rata variabel X dan rata-rata variabel Y. Pertama-tama, untuk mencari X rata-rata, kita harus membagi sigma X dengan total data, yaitu 6.526 per 40, sehingga X rata-rata memiliki nilai 163,15. Selanjutnya, yang kedua, untuk mendapatkan nilai Y rata-rata, kita harus membagi sigma Y dengan total data, yaitu 1.638 per 40, sehingga nilai Y rata-rata didapatkan 40,9. Selanjutnya, kita masuk pada tahap penyelesaian contoh soal dengan mencari persamaan regresi linier.
Di mana pada langkah ini kita harus menemukan nilai B yang memiliki rumus N dikali sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X yang dikuadratkan. Lalu untuk mengisi rumus tersebut, kita akan mengambil angka dari data yang kita punya sebelumnya, di mana N adalah 40, sigma X-nya adalah 267.566, sigma X adalah 6.526, sigma Y adalah 1.638, dan yang terakhir, sigma X kuadrat adalah 1.067.168. Kita harus menghitungnya dengan satu per satu dimulai dari N dikali sigma XY, yaitu 40 dikali 267.566 sama dengan 10.702.640. Lalu sigma X dikali dengan sigma Y, yaitu 6.526 dikali 1.638 sama dengan 10.689.588. Lalu N dikali sigma X kuadrat, yaitu 40 dikali 1.067.168 sama dengan 42.686.720. Lalu yang terakhir adalah sigma X yang dikuadratkan, yaitu 6.526 dikali 6.526 sama dengan 42.588.676. Selanjutnya, kita hitung pembilangnya terlebih dahulu, yaitu 10.702.640 dikurangi 10.689.588, yang mana memiliki hasil 13.052. Lalu, baru kita hitung penyebutnya, yaitu 42.686.720 dikurangi 42.588.676, yang mana memiliki hasil 98.044. Nah, setelah itu baru kita bisa mendapatkan hasilnya dari pembagian antara 13.052 yang dibagi dengan 98.044. Dan dari hitungan tersebut, kita mendapatkan nilai B adalah sebesar 0,13. Lalu, di langkah yang kedua ini, kita harus mencari nilai A yang memiliki rumus Y rata-rata dikurang B dikalikan dengan X rata-rata, di mana Y rata-rata memiliki nilai 40,95 dikurang nilai B yaitu 0,133 yang dikalikan dengan nilai X rata-rata yaitu 163,15. Lalu di sini kita akan mengalihkan nilai B dengan X rata-rata terlebih dahulu, di mana 0,133 dikali 163,15. Didapatkan hasilnya adalah 21,699. Selanjutnya baru dilanjutkan dengan menyelesaikan rumus A, yaitu 40,95 dikurang 21,699. Sehingga nilai A yang didapatkan adalah 19,251. Nah, teman-teman, pada langkah yang ketiga ini adalah langkah terakhir kita untuk menyelesaikan contoh soal dengan mencari persamaan regresi linear, di mana kita punya rumus Y topi sama dengan A ditambah B dikali X, atau Y topi sama dengan A plus BX, di mana nilai A adalah 19,251 ditambah nilai B adalah 0,133 yang dikalikan X. Dengan demikian, persamaan garis regresi yang didapatkan adalah Y topi sama dengan 19,251 plus 0,133x. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Cukup sekian materi regresi linear yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.